Pada video ini kita akan menjelaskan bagaimana mengatur menyambungkan sensor BBM kepada platform GPS Tracker IO. Di sini kita akan memasukkan data-data catatan isian bensin yang pernah kita lakukan, lalu kemudian kita masukkan data-data itu ke dalam sensor fuel dengan kalibrasi. Lalu kita akan pastikan juga bahwa data-data itu sesuai dengan sensor analog yang terbaca di sistem. Lalu di sini juga kita akan bisa melihat report-report apa saja yang bisa kita lakukan di platform GPS Tracker IO. Di antara lain mungkin bisa dilihat laporan pengisian BBM, lalu kita bisa lihat bagaimana status atau level dari BBM pada kendaraan. Juga bisa dilakukan report untuk jika terjadi pencurian BBM. Nah, itu kita bisa tahu kalau BBM itu turun drastis, maka kita akan tahu di lokasi mana dan kapan hal itu terjadi. Ya, kita akan mulai dengan memasukkan data-data yang ada dari catatan-catatan pengisian bensin yang dari video sebelumnya. Berlanjut dari catatan-catatan yang kemarin kita kumpulkan, jadi pengisian waktu sebelum diisi kita bisa tahu kapasitasnya ya. Waktu sebelum diisi terbaca di sistem I/O adalah 10,1 volt. Jadi kita bisa pastikan di sini kapasitasnya adalah 1 liter ya. Kita coba 1 liter, dan kapasitas dari tangki dari kendaraan yang kemarin kita gunakan untuk fuel monitoring adalah sebesar 47 liter ya. Jadi setelah pengisian pertama, nah ini kita isi 10 liter, jadi kita jumlahkan saja ini, dan di ADC kita terbaca 8 volt ya. Terus selanjutnya kita isi dengan 10 liter lagi, di sini terbaca 5,9. Ini jadi 21. Selanjutnya kita baca lagi di sini, kita isi 10 liter, terbaca 3,9 liter. Nah, ini jadi 31 liter kapasitas tangkinya. Kita tinggal masukkan data-data tadi ke sistem, terus kita isi sampai full tank, jadi bertambah 17 liter. In total mungkin sekitar 48 lah. Kita coba bayangkan seperti itu. Nanti kita akan masuk ke sistem, ke platform, bagaimana masukkan data-data ini. Ya, kita masuk ke platform. Di sini kalau kita lihat ini kita yang pakai adalah SpeedX ya. Kita ke edit, dari ini kita masuk ke dalam sensor ya. Kita coba hapus dulu ya, sudah ada ya, sudah. Nah, ini kita tinggal masukkan sensornya. Sensor dari ini adalah, kita akan beri nama fuel tank, terus namanya adalah fuel, tipenya ya, templatenya kita fuel tank with calibration. Nanti akan ada form yang berbeda dari yang sebelumnya. Parameter yang digunakan adalah yang ADC ya. Oke. Terus ini satuannya adalah liter, kita beri nama juga fuel tanknya pakai BBM.
value dan teman-teman ini kita tidak perlu checklist, atau mungkin kalau beberapa perangkat GPS itu ada yang terbacanya millivolt, jadi harus dibagi dengan 1000 supaya kalibrasinya jadi lebih mudah. Nah, ini kita juga exclude calculation out of calibration, maksudnya adalah jadi kalau angka-angka yang terbaca lebih dari 10 volt atau yang kita baca kurang dari 1 volt itu maka akan dihiraukan. Kita akan masukkan angka tadi, jadi kita waktu awal kondisi terbaca 10,1 volt, kita beri 1 liter ya. Setelah itu angkanya adalah 8 volt ya. 8 volt adalah angkanya 11. Terus setelah itu berubah menjadi 6 volt, kita baca 21. Terus terbaca 3,9 adalah 31. Ya, kita tambahkan. Lalu kita terakhir baca sampai bersisa 1 volt adalah 47 ya tadi. Oke, kita masukkan angka tersebut, kita save, maka sistem akan sudah tersetup untuk fuel monitoring. Ini kalau nanti kita cek, nah ini akan muncul di tab di widget ada muncul fuel. Nah, ini kita bisa lihat ininya. Ini kita akan pastikan, coba kita lihat kita lihat history ya. Kita lihat history. Kemarin kita melakukan pengisian di antara jam 12.30 sampai 14 jam 2. Oke, kita show history. Nah, ini akan terbaca ya. Nah, ini kita akan baca ADC-nya dulu supaya ada gambaran bahwa waktu sebelum diisi. Nah, ini kita bisa scroll. Nah, ini kelihatan angkanya adalah menunjukkan 10, 10,1, 9, ini ya terakhir. Nah, setelah dilakukan pengisian ini kan mati mengisi bensin ya, pasti dimatikan ya mesinnya, jadi ADC-nya tidak terbaca. Nah, ini terlihat terbaca 8,1 atau 8,4 sampai 8,1, 8 volt. Nah, ini yang stabil sebelum melakukan pengisian di sini. Nah, ini terus pengisian kedua, ini kan dimatikan dulu. Nah, ini terbaca 6 volt ya, 6 atau 5,9 ini stabil nih. Kita masukkan 5,9. Nah, ini dimatikan lagi, isi 10 liter lagi. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, ini kita bisa lihat angkanya adalah 42. Bisa dilihat 3,7, 4,4, 3,8. Nah, ini kita bisa, kalau kita klik saat pengisian kita bisa tahu nih SPBU di mana kita melakukan pengisian. Nah, ini juga bisa kelihatan SPBU mana yang kita melakukan pengisian. Nah, ini karena SPBU-nya self service, kita tidak bisa ini melakukan sampai full tank, jadi makanya kemarin kita pindah tempat pengisiannya di sini. Nah, di SPBU yang agak jauh di sini di sekitar Boulevard ya, di sana. Nah, ini akan terbaca. Nah, kalau di fuel tanknya akan terbaca seperti ini. Jadi pada saat awal ini adalah 0 ya, 0 liter ya. Oke, geser, bisa kelihatan. Terus pengisian pertama, nah ini stabil nih di angka 11 ya, 11 liter. Dan nanti pengisian kedua nih
di 20 ya, 21, 22 ya, terus nanti naik. Nah ini di 31. Nah selanjutnya sampai full tank di angka 47 liter. Kita bisa lihat kalau konsumsi bahan bakar yang kita gunakan, bisa kita lihat dari hari ini sebelumnya. Nah ini bisa kita lihat nih, lebih seru lagi. Nah ini karena kita baru setting untuk yang kemarin ya, jadi kita bisa zoom. Nah ini mulai setelah melakukan kalibrasi, nah ini ketahuan angka-angkanya. Di sini juga kita bisa lihat report-reportnya untuk terkait dengan BBM. Nah ini ada nih di sistem kita, ada di I/O ada view level. Nah ini kita bisa lihat, kemarin ya, kita bisa lihat kemarin. Sekarang nah ini akan terlihat. Oh, device-nya kita pilih dulu, SpeedX. Nah ini tinggal kita generate, terlihat terisi pengisiannya. Terus pengisian kapan, di mana, ini kita bisa lihat. Nah, ini fuel billings kapan saja. Tuh, ini kita bisa lihat. Nah, itu kita isi tuh 13 liter ya, kurang lebihnya. Ini di mana aja kita melakukan pengisian. Jadi jam 12.51 kita lakukan isian. Terus ini kalau diklik posisinya ada di, nah ini kita bisa lihat ya, ini di pom bensin ya, di pom bensin. Terus di sini coba kita lihat yang terakhir kita isi 17. Nah ini kita bisa lihat itu di manakah lokasinya kita isi bensin. Nah ini ada pom bensin Geraha Raya, semua sudah terdeteksi, jadi tidak perlu dikhawatirkan bahwa pengisian kita akan pasti ketahui di mana lokasi pengisiannya. Kalau terjadi fuel theft atau pencurian, jadi misalkan diambil bensinnya, nah itu kita bisa tahu lokasinya di mana dia melakukan pengambilan. Demikian untuk penjelasan fuel dari sistem dari GPS Tracker I/O.